Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Syahidah dengan NIM 2605012120009 dari kelas Oceanografi A dengan PJ Kak Bila. Di sini saya akan membuat pengolahan data dari solitary, teori gelombang solitary. Pertama-tama kita masukkan NIM dulu. Lalu yang di sini general. Nah, setelah itu kita ambil 3 NIM terakhir, kemudian ditambahkan dengan 0, nah, setelah itu yang di sini kita menghitung nilai H, D, dan G dengan data asli ditambah dengan data NIM. Itu sama dengan data asli ditambah dengan data NIM. Nah, untuk data NIM-nya bisa di dolar aja. Lalu pada, nah, ini juga sama data plusnya. Selanjutnya menghitung nilai C. Nilai C ini menggunakan rumus sama dengan SQRT kurung nilai dari G dikali dengan buka kurung nilai H plus D. Tutup kurung 2 kali lalu enter. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai elevasi gelombang. Nah, nilai elevasi gelombang ini menggunakan sama dengan nilai H ini dikasih dolar, lalu dikali dengan 1 dibagi buka kurung 1 dibagi cos H buka kurung SQRT buka kurung 2 kali 3 dikali dengan nilai H lagi, lalu ini dikasih dolar, lalu ditutup kurung dibagi dengan buka kurung 4 dikali dengan nilai D ini di dolar, lalu dipangkatkan dengan 3 kurung 3 kali, lalu dikali dengan buka kurung nilai dari min 5 ini di dolar, tapi yang di tengah aja, lalu dikurangi dengan buka kurung nilai C ini juga di dolar. Selanjutnya dikali dengan nilai dari ini T/X ini kali dengan ini, lalu ini di dolar yang depan. Selanjutnya ditutup kurung 5 kali 2, 3, 4, 5, lalu dipangkatkan 2. Lalu enter.
Nah, selanjutnya ini langsung bisa di drag ke kanan dan ke bawah. Nah, selanjutnya kita pakai yang jarak ke permukaan air. Ini menggunakan rumus. Ini sama dengan nilai elevasi ini ditambah dengan nilai D. Nah, nilai D ini dikasih dolar. Lalu bisa langsung di drag ke kanan. Kemudian ke bawah. Nah, berdasarkan NIM akhir untuk IS pada X dan T, ini saya ada dengan NIM 9 dengan IS dan X5 sama dengan T. Berarti ini ada yang ini X5 dan T-nya 3 di sini. Ini bisa dikasih warna aja. Ini juga sama. Nah, untuk selanjutnya menghitung nilai dari ini H per D. H per D ini sama dengan nilai H dibagi dengan nilai D. Nilai H dibagi dengan nilai D, lalu enter. Oke. Ini berada di ini menghasilkan 0,438. Lalu berdasarkan grafik fungsi M dan N pada teori gelombang tunggal ini bisa didapatkan kalau 0,4 itu ada di antara 0,4 sama 0,5. Berarti ini langsung aja untuk yang ini bisa langsung 0,4, lalu yang bawahnya 0,5. Lalu untuk yang panjangnya, ini yang atas bisa langsung 0 aja, lalu yang bawah ini diukur dari jarak antara 0,4 sampai 0,5. Nah, jarak dari 0,4 sampai 0,5 itu ada 1,9. Nah, selanjutnya ini langsung diinterpolasi aja sama seperti biasanya. Ini ditambah dengan 42 kali nilai ini dikurangi atas, kurung dibagi dengan buka kurung, nilai bawah dikurangi nilai atas, kurung 2 kali, lalu dikali dengan buka kurung, nilai ini dikurangi nilai atas, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah hasil dari interpolasi. Nah, selanjutnya untuk yang nilai N. Nilai N ini kita ukur dari ini. Kita tadi kan mendapatkan nilai 0,438 dan 0,438 ini. Di antara 0,4 sampai 0,5 ini jaraknya berapa? Dikira-kira aja. Nah, setelah didapatkan titik,
Lalu setelah itu ditarik garis ke atas sampai bersinggungan dengan garis M-nya. Setelah itu tarik garis ke kiri. Nah, setelah didapatkan garis seperti ini, selanjutnya kita bisa ukur. Nah, setelah diukur, kita mendapatkan hasil dengan nilai panjang atas ini 0 aja. Lalu yang tengah kita mendapatkan hasil dari 0,5 sampai garis yang tadi digambar itu mendapatkan hasil 0,6. Lalu untuk yang bawah ini adalah jarak dari 0,5 sampai 0,6, itu didapatkan hasil sebesar 0,8. Lalu yang M-nya ini merupakan batas bawah dan atas dari garis yang kita buat tadi. Ini atasnya ada 0,5 sama bawahnya 0,6. Selanjutnya bisa langsung diinterpolasi seperti tadi. Ini sama dengan jika 0,5 ditambah dengan buka kurung 2 kali nilai 0,6 dikurangi 0 tutup kurung dibagi dengan buka kurung 1,8 dikurangi 0 tutup kurung 2 kali lalu dikali dengan buka kurung 0,6 dikurangi 0,5 tutup kurung lalu enter. Nah, ini didapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya kita mencari nilai M. Nilai M ini sama seperti tadi. Kita tarik garis lurus dari nilai 0,438 tadi. Kita tarik sampai bersinggungan dengan garis M. Setelah itu kita tarik garis ke kiri. Nah, kita ukur lagi seperti tadi. Nah, setelah diukur, kita mendapatkan hasil yang atas kita nolkan, terus yang tengah ini mendapatkan hasil 1 cm. Lalu untuk yang bawah 1,8. Nah, untuk yang ini, yang atas karena tadi berada di antara 0,8 sama 0,9, berarti ini 0,8, yang bawah 0,9. Lalu yang tengah kita interpolasi, ini sama dengan nilai atas ditambah dengan 2 kali 1 dikurangi 0 tutup kurung dibagi dengan buka kurung 1,8 dikurangi 0 tutup kurung 2 kali lalu dikali dengan buka kurung 0,9 dikurangi 0,8 tutup kurung lalu enter. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai M dan N yang ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai M dan N ini bisa langsung dikonekin aja.
ini sama dengan nilai N yang ini, enter, lalu ini juga sama nilai M hasil interpolasi yang ini, lalu enter. Selanjutnya kita akan menghitung nilai kecepatan horizontal. Untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai kecepatan horizontal. Nah ini adalah nilainya sama dengan 1/3 dikali dengan nilai hasil dari ini jarak permukaan air atau YS, lalu enter. Untuk yang bawahnya sama, ini 2/3 sama dengan 2/3 dikali dengan nilai YS ini, lalu enter. Untuk yang nilai D ini kita ini sama dengan nilai D, kemudian ditambah dengan nilai yang ini, elevasi gelombang, lalu enter. Selanjutnya kita karena ini ke bawahnya ini sama, ini bisa langsung di copy aja sini, pastenya pasta value. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, dan kecepatan maksimum. Untuk kecepatan horizontal, ini rumusnya adalah dari kecepatan horizontal ini adalah seperti ini, nilai dari C10 atau nilai dari nilai C dikali dengan nilai N lalu ditambah dengan 1 plus cos radian nilai M lalu dikali dengan nilai Y per X yang 0 ini, lalu dibagi dengan nilai D, lalu dikali dengan cos H nilai M lagi, lalu dikali dengan nilai dari D, lalu dibagi dengan cos radian nilai M, dikali dengan nilai Y per X 0 ini lagi, lalu dibagi dengan nilai D, ditambah dengan cos H nilai M, dikali dengan nilai N, lalu dibagi dengan nilai D, lalu dipangkatin dengan 2, langsung di enter aja. Nah, kalau udah seperti ini bisa langsung ditarik garis, di drag ke kanan sama drag ke bawah. Nah, mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai dari kecepatan vertikal. Terus dari kecepatan vertikal ini didapatkan dari nilai C yang ini, lalu dikali dengan nilai N, lalu dikali dengan sin radian nilai M, dikali dengan nilai 0 di Y per X, lalu dibagi dengan nilai D, dikali dengan sin H, lalu dikali dengan nilai M, lalu dikali dengan nilai min 5 di kecepatan vertikal yang Y per X ini, lalu dibagi dengan nilai D, dibagi lagi dengan cos radian nilai M, dikali dengan nilai 0 Y per X di kecepatan vertikal, lalu dibagi dengan nilai D, ditambahkan dengan cos H, dikali dengan nilai M atau nilai ini M yang tadi udah dihitung, dikali dengan nilai min 5 di kecepatan vertikal Y per X ini, lalu dibagi dengan nilai D, kalau sudah dipangkatkan dengan 2, lalu enter. Sama seperti tadi, ini di drag ke kanan dan ke bawah. Nah, sudah didapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari kecepatan maksimum. Ini adalah rumus dari kecepatan maksimum. Rumus ini lebih sederhana dari kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal, yaitu ini sama dengan nilai C yang ini, perhitungan C, lalu dikali dengan nilai N, setelah itu dibagi dengan 1, ditambah cos radian nilai M, dikali dengan nilai 0 di Y per X pada kecepatan maksimum,
lalu dibagi dengan nilai D, lalu enter. Nah, ini bisa langsung di drag ke kanan dan ke bawah. Nah, ini adalah hasil kecepatan horizontal, vertikal, dan maksimum. Selanjutnya kita akan menghitung nilai volume transport dan energi. Untuk volume transport, ini menggunakan rumus sama dengan buka kurung 2 kali 16 dibagi dengan 3, lalu tutup kurung 1 kali dikali dengan nilai D, lalu dipangkatkan dengan 3, lalu dikali dengan nilai H, ini tutup kurung, lalu dipangkatkan dengan 0,5, lalu enter. Nah, didapatkan hasil 62,8 sekian. Untuk energi, ini juga sama menggunakan rumus sama dengan buka kurung 8 dibagi dengan buka kurung 3 dikali SQRT dibuka kurung 3 tutup kurung 2 kali, lalu dikali dengan 1025, lalu dikali dengan nilai G, lalu dikali dengan buka kurung nilai H, ini dipangkat dengan 1,5, tutup kurung lalu dikali dengan buka kurung nilai D, dipangkatkan juga dengan 1,5, tutup kurung 2 kali lalu dikali dengan 10 pangkat minus 3, lalu enter. Nah, perhitungannya sudah selesai semua. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Yang pertama yaitu ada grafik elevasi versus T. Langsung kita aja ke insert, lalu pilih yang ini, scatter yang ini. Kita select data, ini bisa di remove aja semua. Nah, kalau udah kita add series 6 ya, kita buat X sama dengan min 5. Untuk X values-nya dipakai yang ada di min 5 ini. Lalu untuk Y values-nya kita pakai yang ini. Lalu oke. Selanjutnya untuk yang X sama dengan minus 4, sama X-nya pakai yang ini, lalu Y-nya pakai yang ini. Oke. Add lagi buat yang minus 3, X-nya pakai yang ini, lalu untuk Y-nya ini. Oke, lalu untuk yang minus 2, X sama dengan min 2, X-nya pakai yang ini, lalu Y-nya pakai yang ini. Oke. Oh ya, ini yang ketiga, ini kita edit dulu. Ini X sama dengan min 3. Oke, lalu kita add lagi untuk yang X sama dengan minus 1, X-nya pakai yang ini, lalu Y-nya pakai yang ini, enter, lalu oke. Selanjutnya untuk yang X sama dengan 0, X-nya kita pakai yang ini, lalu nilai Y pakai yang ini. Oke. Kita add lagi untuk yang nilai 1, X sama dengan 1, X-nya kita pakai yang ini, lalu Y-nya kita
Oke, yang ini. Oke, kita buat X sama dengan 2. X-nya yang ini sama seperti tadi. Oke, lalu kita add lagi untuk yang X sama dengan 3. X-nya pakai yang ini, lalu Y-nya pakai yang ini. Nah, selanjutnya buat yang X sama dengan 4. Ini X-nya yang ini, lalu Y-nya ini. Oke, kita buat X sama dengan 5. Oke, nah ini adalah hasil dari grafik elevasi versus nilai T. Ini bisa ditambahkan axis theta, chart theta, untuk legendnya di kanan aja. Nah, ini bisa kita buat grafik elevasi versus T. Kasih nama. Oke, untuk yang ini axis theta. Yang di sini nilai T, yang ini nilai elevasi. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik elevasi dibandingkan dengan X. Sama seperti tadi, kita masuk ke chart scatter. Ini di remove semua. Nah, kita add untuk yang T sama dengan 0, maka X-nya kita pakai yang ini, lalu Y-nya pakai yang 0 ini. Oke, lalu kita add lagi untuk yang T sama dengan 1, X-nya yang ini tetap yang atas ini, lalu untuk yang nilai Y ini yang T sama dengan 1, lalu oke, kita add lagi untuk yang T sama dengan 2, X-nya masih sama pakai yang ini, lalu untuk Y-nya pakai yang Y2. Oke, kita add lagi untuk T sama dengan 3, X-nya pakai yang ini, lalu Y-nya pakai yang T3. Oke, kita add lagi untuk yang T sama dengan 4, X-nya kita pakai yang ini, lalu Y-nya pakai yang T sama dengan 4. Oke, lalu kita add lagi T sama dengan 5. Ini X-nya masih sama, kita pakai yang ini, lalu Y-nya pakai yang ini. Nah, oke. Ini adalah hasil dari grafik. Ini bisa tambahkan axis theta, chart theta, sama legend. Ini kita taruh di kanan aja. Ini dikasih judul
grafik elevasi versus X. Oke, yang ini kita ganti dengan elevasi. Lalu yang ini diganti dengan nilai X. Oke, udah jadi. Kita bisa lakuin hal yang sama untuk jarak dasar ke permukaan air, kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, sama kecepatan maksimum.